dan halo Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aspek hukum e-commerce dan perlindungan konsumen. Video ini dipersembahkan oleh Putri Gloria Tambunan, Rizky Nurhidayah, Arif Fatur Rahman, dan Rizka Amalia Rahab. Materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Nurhidayah sebagai penyaji pertama. Yang pertama, pengertian e-commerce. Sebelum saya menjelaskan pengertian e-commerce, saya akan menjelaskan sejarah singkat e-commerce. Fenomena e-commerce sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs www.sanur.com sebagai toko online pertama. Meskipun belum populer, pada tahun 1996 bermunculan berbagai situs yang melakukan e-commerce. Sepanjang tahun 1997 sampai 1998, eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan karena adanya krisis ekonomi. Namun di tahun 1999 sampai sekarang, terjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas hanya pada masyarakat minoritas saja. Jadi, e-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik tertentu di mana perdagangan tidak terbatas nasional. Pembelian trade ban tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Selanjutnya, karakteristik transaksi e-commerce. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Caranya adalah dengan menggunakan situs web dan dengan memasang iklan di internet tanpa batas 24 jam. Dan tentunya, konsumen dari berbagai dunia bisa mengakses situs tersebut. Yang kedua, transaksi anonim. Dalam transaksi yang terjadi di internet antara penjual dan juga pembeli tidak harus saling bertatap muka. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Berbagai produk digital, misalnya software komputer, musik, dan produk lainnya yang mempunyai sifat digital, bisa dipasarkan dengan mudah melalui internet, yaitu dengan cara mendownload secara elektronik. Yang keempat, produk barang tidak berwujud. Misalnya seperti data, software, dan berbagai ide yang dijual melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to customer. Bisnis ini merupakan jenis electronic commerce yang paling sering dibicarakan, di mana bisnis online jenis ini menjangkau konsumen individual. Dengan kata lain, transaksi yang terjadi yaitu antara perusahaan atau organisasi bisnis dengan konsumen individu. Bisnis ini mencakup pada pembelian barang, retail, travel, konten online, dan berbagai jenis layanan lainnya. Contohnya Amazon, Blibli.com, dan Lazada. Yang kedua, business to business. Ini merupakan jenis electronic commerce yang paling besar yang mempunyai fokus pada penjualan ke bisnis lainnya. Contohnya, Ralali.com, Mbis, dan Indo Trading. Yang ketiga, customer to customer. Jenis electronic commerce yang menyediakan media bagi konsumen untuk menjual satu sama lain, yaitu dengan menggunakan bantuan pembuat pasar online atau penyedia platform. Customer to customer. Ini dapat dicontohkan misalnya seperti pada saat ada seseorang yang melakukan penjualan di classified ads. Contohnya, Shopee, Tokopedia, dan Kaskus. Yang keempat, customer to business. Model bisnis di mana konsumen dan end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari business to customer, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contohnya, iStock dan freelancer. Nah, di sini terdapat dasar-dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perjanjian yang terjadi dalam transaksi e-commerce tetap mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kemudian ada Undang-Undang Perdagangan Bab 8 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 65 dan 66.
Nah, di sini kita membahas kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce yaitu 1. Produk dan layanan bervariasi. 2. Mempersingkat rantai distribusi. 3. Pembayaran lebih mudah. 4. Brand lebih dekat dengan konsumen. 5. Peningkatan kualitas layanan. 6. Belanja kapan saja. Dan 7. Efisiensi biaya. Dan di sini ada kekurangan e-commerce yaitu 1. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. 3. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. 4. Hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. 5. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. 6. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produksi asli. Setelah mengetahui apa saja kelebihan serta kekurangan e-commerce, maka diharapkan para penggiat startup lebih matang dalam persiapan membangun bisnis ke depannya. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan e-commerce dan pesaingnya dengan negara lain. Di sini ada dasar hukum perlindungan konsumen mencakup pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan konsumen e-commerce. Pertama, dari sisi produsen. Kedudukan produsen dalam hubungannya dengan transaksi perdagangan relatif lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen, yakni produsen atau pelaku usaha berada pada pihak penyedia produk sedangkan konsumen berada pada pihak yang membutuhkan produk. Sehingga apapun yang ditentukan oleh produsen, sepanjang konsumen membutuhkan produk itu, maka konsumen akan menyetujuinya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, maka perlindungan terhadap konsumen dapat diberikan dalam bentuk yang pertama, pemberitahuan identitas produsen. Usaha secara jelas yang meliputi alamat tempat berusaha, termasuk email, telepon, jenis usaha yang dikelola. Apabila memiliki pabrik, perkebunan atau tempat pengolahan lainnya, maka dicantumkan alamat pabrik perkebunan tersebut. Kedua, apabila produsen atau pelaku usaha merupakan kantor atau perusahaan cabang, harus diberitahukan alamat kantor atau perusahaan induknya. Yang ketiga, memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan bisnisnya. Kedua, dari sisi konsumen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi, diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan. Hal yang wajar apabila produsen berkepentingan atas informasi tersebut, karena melalui informasi inilah produsen dapat menilai kredibilitas konsumen. Apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak? Sebaliknya, apakah ada jaminan bahwa data diri atau identitas konsumen tidak digunakan oleh produsen seperti untuk pengiriman brosur pemasaran perusahaan? Padahal konsumen sangat memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dari informasi pribadinya dalam online transaction. Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi, maka perlu ada jaminan dari produsen bahwa data atau identitas tersebut tidak akan dipergunakan secara menyimpang di luar peruntukannya tanpa seizin konsumen. Yang ketiga, dari sisi produk, barang, dan jasa. Informasi produk sangat penting diketahui oleh konsumen, karena melalui informasi ini konsumen dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Tingkat pengenalan konsumen pada produk yang akan dibeli beragam macamnya. Bagi konsumen yang sudah mengenal produknya, maka informasi tidak begitu penting. Tapi bagi konsumen yang tidak tahu, maka pengenalan produk melalui informasi sangat penting. Karena kesalahan dalam memilih produk dapat merugikan konsumen. Produsen dalam menawarkan produknya diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan, sehingga konsumen tidak disesatkan, terutama informasi yang sifatnya mendasar, di samping informasi-informasi lain yang relevan.
Yang kedua, informasi mengenai produk harus diberikan melalui bahasa yang dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran secara berlainan. Ketiga, memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman, nyaman untuk dikonsumsi atau dipergunakan. Yang keempat, memberikan jaminan bahwa produk yang diterima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh produsen pada saat diklaimkan. Dan yang terakhir, keempat adalah dari segi transaksi. Perlu diketahui bahwa tidak semua konsumen paham dalam melakukan transaksi melalui media internet, sehingga produsen perlu mencantumkan dalam websitenya informasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan transaksi. Dengan diterapkannya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, maka kedudukan konsumen yang tadi cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan adanya intervensi negara, diharapkan kepentingan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat terlindung dari praktik-praktik merugikan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk memberlakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang dipilih. Penting untuk menghilangkan rintangan hukum yang ada dan untuk membahas masalah-masalah baru yang utama bagi media elektronik. Dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian e-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik tertentu di mana perdagangan tidak terbatas nasional, pembelian trade ban tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Kemudian, jenis dari e-commerce adalah business to customer atau B2C, business to business atau B2B, customer to customer atau C2C, dan customer to business atau C2B. Dan yang ketiga, hukum yang mendasari e-commerce adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Perdagangan Bab 8. Kemudian, dasar hukum perlindungan konsumen adalah pada UU Nomor 8 Tahun 1999. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.